definisi sukses melalui dua term atau dua mufrodat atau dua kosakata. Pertama, falah. Yang kedua, fauz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bolo Konco semuanya, kita ketemu lagi di channel Mas Ustadz. Kali ini kita akan sedikit mengulik tentang yang menjadi kekhawatiran para pemuda hari ini. Ada yang bilang life quarter crisis, ada yang bilang kesuksesan tuh apa sih? Sebenarnya pencapaian gue sekarang ini udah bagus atau belum gitu kan? Sebenarnya apa yang gue punya hari itu udah cukup atau belum? Ketika kita berbicara tentang sebuah standar kehidupan, maka kita mesti memiliki satu standar yang baku, standar yang jelas, standar yang tidak fluktuatif. Artinya, standar ini bisa dirasakan oleh semua orang, oleh semua golongan. Orang yang hartanya banyak tergolong kesuksesannya dapat, orang yang hartanya belum banyak pun kesuksesannya bisa dibilang sukses. Seperti apa itu? Mari kita bedah pelan-pelan. Sekarang, misalkan begini. Hari ini ketika kita ditanya oleh saudara, oleh kolega, apalagi kita baru saja melewati momentum lebaran yang biasanya orang merasa jengah dengan pertanyaan-pertanyaan terkait kapan nikah, kapan kerja, kapan sukses, kenapa kok hidup gini-gini aja. Ini mungkin bisa menjadi satu tameng baru Anda ketika nanti ketemu di lebaran tahun depan. Tapi dengan catatan ya, jangan gitu-gitu aja hidupnya. Mulai saat ini coba dirubah. Nah, ketika ditanya apa itu sebuah kesuksesan, maka bagaimana cara kita menjawab? Apakah kita akan menjawab orang yang sukses, orang yang berhasil, banyak punya investasi. Orang yang sukses dan orang yang berhasil adalah mereka yang sanggup membeli mobil mewah. Atau setidaknya minimal dia punya rumah, punya mobil, punya motor. Apakah ini standar kesuksesan? Berarti kalau dengan demikian standarnya, kita akan menganggap bahwasanya orang yang tidak punya mobil, tidak punya motor, dia bukan orang yang sukses. Atau orang yang bekerja lalu gajinya 2 digit, apakah itu baru dibilang sukses? Sedangkan ada orang yang tanpa bekerja keras pun dia sudah kaya. Misalkan berbasis warisan. Bapaknya kaya, anaknya dapat hartanya, menikmati kesehariannya. Kalau demikian, maka kesuksesan ini secara mendasar bukan itu patokannya. Oke, bagi orang-orang yang sehari-hari berkegiatan dengan pekerjaan, berkegiatan dengan keuangan, mungkin ini bisa menjadi patokan. Tetapi bagi para penonton channel Mas Ustadz, mari kita perbarui mindset kita sebagai seorang yang memegang teguh Al-Quran. Sebetulnya bagaimana kesuksesan itu? Pertama, Al-Quran memberikan definisi sukses melalui dua term atau dua mufrodat atau dua kosakata. Pertama, falah. Yang kedua, fauz. Kata falah berasal dari aflaha yuflihu, yang artinya sukses, yang artinya beruntung. Yang kedua, diiringi dengan kata fauz, yang artinya menang, artinya berhasil atau beruntung juga. Dari kata faza yafuzu. Makanya kalau misalkan ada orang namanya Fauzan, ya, itu dia berharap bisa dapat kemenangan gitu. Makanya Fauzan azima, dia kemenangan yang sangat besar. Kemenangan banget lah pokoknya gitu ya. Ada juga orang namanya Fazan, itu artinya pengen beruntung, pengen menang. Pertama, kita cek dulu kata aflaha yuflihu. Kata falah. Ini jangan sampai ketambahan tasydid. Kalau falah artinya petani. Nah, falah, kemenangan. Ini sering kita dengar dalam lafaz azan, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan. Di ayat-ayat Al-Qur'an, kata falah banyak tersebar, ada di qad aflahal mu'minun, qad aflaha man zakkaha. Mari kita bedah satu-satu. Kalau misalkan standar manusia menyampaikan jika kemenangan, keberuntungan, kesuksesan itu dengan berbagai macam sesuatu yang kita kumpulkan, sesuatu yang kita miliki, maka tidak dengan Al-Quran. Al-Quran memberikan definisi kesuksesan. Misalkan dalam surah Al-Mu'minun tadi, qad aflahal mu'minun, orang-orang yang sukses, mukmin-mukmin yang sukses, yang beruntung siapa? Alladzina hum fi salatihim khasyun, yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Walladzina hum lizakati fa'ilun, membayar zakat.
walladzina hum li furujihim hafidun, menjaga kemaluannya. Dan yang selanjutnya ada walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, ya, dia menjaga amanahnya. Tidak ada di sini qad aflal mu'minun alladzina dapat 2 digit, nggak ada. Tetapi sholatnya khusyuk. Maksudnya apa? Kata aflaha ini adalah sebuah kesuksesan yang perlu diupayakan, perlu diusahakan. Jadi jangan sampai kita berpikir atau kita terkunci mindsetnya bahwa usaha itu hanya sesuatu yang mendatangkan uang. Sesuatu itu hanya yang dapat memberikan income buat kita. Padahal sahabat bolo konco semuanya, ketika kita berusaha meluangkan waktu kita untuk sholat, meluangkan waktu kita untuk beramal soleh, meluangkan harta kita untuk bersedekah, meluangkan tenaga kita untuk membantu orang lain, berdedikasi penuh atas amanah yang kita emban, itu juga butuh tenaga, itu butuh modal. Maka Al-Quran memberikan sebuah ciri kesuksesan. Mereka yang berhasil inilah, yang berjuang inilah dalam hal ini, itu yang disebut sukses. Mereka yang berhasil menjaga dirinya, menjaga kemaluannya, itulah orang yang sukses. Kalau definisinya ini, kalau kesuksesan seperti ini, maka orang yang kaya, orang yang banyak uangnya bisa disebut sukses, orang yang sedikit uangnya juga bisa disebut sukses. Maka ketika Anda atau bolo konco semuanya adalah orang yang dalam tanda kutip belum banyak rezekinya yang dalam bentuk uang, dalam bentuk materi, jagalah sholatnya, jagalah amanahnya, jagalah kemaluannya, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka di mata Allah kita sedang di jalan kesuksesan. Harusnya ya, kalau misalkan orang yang bekerja lalu mendapatkan uang yang banyak ini adalah patokan kesuksesan, kita akan cemburu betul dengan anak-anaknya artis yang baru lahir langsung kaya. Mereka nggak perlu kerja udah langsung kaya. Dengan begitu, semangat Al-Quran ini adalah semangat supaya yang banyak hartanya tidak lupa untuk memberikan hak orang miskin, juga tidak takabur, dan yang tidak banyak hartanya juga tidak mudah putus asa, tidak banyak mengeluh, serta terus bersabar sambil terus berusaha. Maka, dalam persoalan rezeki, yang terpenting adalah ahda sabila wa ahsanu amala. Caranya benar, tujuannya bagus. Itu aflaha yuflihu. Di ayat yang lain, misalkan, akan ada sebuah pertanyaan begini kira-kira. Ya namanya manusia, kadang ada baiknya, kadang ada buruknya. Baiknya dia bersyukur, buruknya kadang dia tamak. Kadang dia pengen ini itu. Bahkan tidak jarang menghalalkan segala cara. Itu memang sudah yang Allah tetapkan buat kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu instalannya ada takwanya, ada fujurnya. Kalau full takwanya aja dia malaikat, kalau full fujurnya aja dia setan. Makanya manusia diinstal keduanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Siapa yang beruntung? Qad aflaha man zakkaha. Yang beruntung adalah mereka yang bisa menjaga kesucian dirinya, menjaga nilai-nilai takwanya, mengurangi nilai-nilai fujurnya. Sehingga pada hal ini ketika dia sanggup menjaga nilai-nilai takwanya, maka dia adalah orang yang sukses. Dia adalah orang yang berhasil. Siapa yang gagal? Mafhum mukhalafahnya adalah ketika ada orang yang berhasil, maka akan ada orang yang gagal. Wa qad khaba man dassaha. Yang gagal adalah orang yang jatuh ke dalam fujurnya, jatuh ke dalam keburukannya. Maka sahabat Mas Ustadz, bolo, konco semuanya, jangan sampai kita merasa rugi ketika kita mendapatkan income yang tidak begitu banyak, mendapatkan pemasukan yang mungkin tidak sampai 2 digit. Tetapi catatannya kita dapatkan semua itu dengan jalan yang halal, dengan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah persoalan ketika kita berusaha menggapai sukses dengan upaya, dengan usaha. Selanjutnya adalah ketika kita berbicara mengenai kesuksesan, pasti harus ada indikatornya. Harus ada yang namanya pencapaian yang jelas, harus ada puncaknya.
Kalau sukses belum sampai puncak, maka dia belum disebut sukses. Misalkan, dalam jenjang berkarir, tentu saja orang yang dikatakan sukses sudah maksimal ketika dia mencapai pimpinan tertinggi. Atau dia berhasil membuat perusahaannya sendiri, sehingga dia menjadi orang yang paling di atas. Ini adalah puncak kesuksesan. Lalu, kalau dalam pandangan manusia ada puncak suksesnya, kira-kira bagaimanakah Al-Quran dalam memandang siapa yang mendapatkan puncak kesuksesan? Ini yang kedua adalah kata fauz, faza yafuzu. Ayatnya adalah kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Nah, kullu nafsin za'iqatul maut. Ayat ini diawali dengan sebuah pemberitahuan bahwasannya setiap yang berjiwa pasti akan mati. Memberikan sebuah pertanda bahwa siapapun kita, apapun jabatan kita, dimanapun kita tinggal, pasti kematian akan menjemput kita. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan segala sesuatu amal kita nanti itu akan ada pertanggungjawabannya di akhirat, di yaumil qiyamah. Nah, puncak kesuksesan seorang mukmin, orang yang beriman pada Allah, seorang muslim, orang yang berislam adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Yakni siapa yang terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surga, itulah orang-orang yang sukses, itulah orang-orang yang beruntung. Maka sejatinya upaya kita sejauh ini untuk mendedikasikan diri kita melakukan sesuatu yang halal, melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya adalah untuk menjemput kesuksesan yang paling nyata, yakni zuhziha 'anil nar, dihindari dari neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk ke dalam surga. Kata al-falah wal fauz dalam sebuah kaidah penafsiran memang disebut sebagai al-alfadul lati yudunnu bihallati taraduf wa laysat minhu. Kata-kata yang terlihat serupa tetapi tidak sama. Dalam kesempatan berikutnya kami akan coba menjelaskan beberapa kata-kata yang memiliki kaidah seperti ini tetapi pemaknaannya cukup mendalam. Dalam konteks ini, kenapa kok sholat, zakat, atau infak, sedekah, amal soleh, menjaga kemaluan, menjaga kesucian diri, itu butuh yang namanya usaha atau disebut juga modal. Karena sejatinya ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mengeluarkan modal. Apa modalnya? Bukan modal uang sebagaimana kita berdagang, bukan modal bangunan sebagaimana kita ingin membuka toko, tetapi modal ini adalah modal keinginan, modal untuk meluangkan waktu, modal untuk menguatkan niat. Makanya niat itu bukan sekedar niat. Saya mau ini, saya mau itu, saya mau berbuat baik ini, saya mau berbuat baik itu. Tetapi tidak diiringi dengan tindakan. Karena sejatinya niat ini harus muqtarinan bil fi'li. Dia mesti berjalan seiringan dengan tindakan. Maka ini butuh sebuah kekuatan dorongan bahan bakar dalam jiwa kita untuk meluangkan hal tersebut agar terwujud. Maka harapannya setelah menonton video ini, sahabat-sahabat Mas Ustadz, Bolo, Konco semuanya memiliki sebuah refresh mindset. Mindset yang baru, mindset yang lebih segar tentang apa itu kesuksesan. Terutama anak-anak muda yang mengalami bahwasanya life quarter crisis dan lain sebagainya. Ya, cara paling sederhana untuk menghindari pemikiran yang aneh-aneh atau kerisauan, kegalauan yang terlalu berlebih, ya tinggalkan standar sosial media. Fokus sama diri kita. Kejar apa yang bisa kita mampu, ya. Kalau memang perlu sesekali kita bertelinga tebal atau tutup telinga dari segala omongan orang, itu perlu. Yang terpenting kita bisa stay, bisa kuat di jalan yang telah kita tempuh, dan sewaktu-waktu ketika kesuksesan sudah menjemput kita, ketika kita sudah bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan secara maksimal, maka biarkan hasil yang berbicara, maka biarkan pencapaian kita yang menjadi bukti. Tetapi ingat, ketika kita sudah memiliki sederet pencapaian-pencapaian itu, jangan lupa ketika semuanya sudah Allah berikan, itu juga merupakan amanah buat kita. Amanah apa? Amanah sebagai titipan
ujian agar kita tetap bersabar, agar kita tetap bersyukur, dan na'udzubillah min dzalik, jangan sampai merendahkan orang lain. Karena merendahkan orang lain ini adalah makna sebenar-benarnya dari sombong. Sebagaimana Nabi berpesan, apa itu sombong? Batarul haq, menolak kebenaran, dan yang kedua adalah ghamtun nas, merendahkan orang lain. Maka sahabat Mas Ustadz semuanya, pada hari ini kita refresh lagi. Jangan sampai kita terkungkung, terpenjara dalam pemaknaan sukses yang menciutkan makna takwa tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.